Who are you? Me? Nobody. Howard, you need to leave. What's this about? Oh my God! No me puedes matar. Well, akhirnya ini adalah video terakhir dari series Better Call Saul. Gak berasa kita udah nyampe sejauh ini. Di episode 10, 11, 12, dan 13 ini bakalan banyak alur cerita maju mundur. Rumit, tapi bakal gue coba ceritain sesimpel mungkin. Dan satu hal, dimulai dari episode ini kalian udah bisa nonton Breaking Bad karena ceritanya bakalan nyambung. Dan gue bakal taruh playlistnya di deskripsi. Oh ya, sedikit klarifikasi. Kalau di video sebelumnya gue bilang timeline Jimmy udah dekat dengan Walter White, ternyata masih jauh nih teman-teman. Jimmy telah menjadi Saul Goodman di tahun 2005, sedangkan bertemu Walter di tahun 2008, dan kini menjadi Jen Takevic di tahun 2010. Well, ini adalah sequel dari Breaking Bad atau 3 episode terakhir dari series yang berjudul Can I give you a hand? If I needed a hand, I'd ask for it. Thank you very much. Di awal episode 10 ini, kita dibawa maju 5 tahun ke depan, persisnya setelah kejadian di Breaking Bad, yang dimana scene di sini memperlihatkan seorang wanita parubaya yang bernama Marianne. Belum diketahui siapa wanita ini, tapi sekilas terlihat wanita tua ini memiliki karakter yang menyebalkan dan jauh dari kata friendly. Begitu kembali dari supermarket, Marion mengalami masalah pada kursi rodanya. Dan bertepatan dengan momen itu, seorang terlihat tengah menyebar flyer tentang seekor anjing yang hilang. Dan orang itu adalah Jimmy. Jimmy yang telah berada dalam identitas Jen Takevic. Seperti telah direncanakan, hilangnya anjing dijadikan Jimmy untuk menarik perhatian Marianne. Tapi entah apa tujuannya, Jimmy diam-diam memotong kabel kursi roda dari wanita tua itu. Dan tampaknya ini adalah bagian dari rencana. How you doing, Marion? Great. Good. Beberapa saat setelah itu, kita diperlihatkan pada seorang taxi driver yang udah familiar wajahnya. Dia adalah Jeff, orang pertama yang mengenali penyamaran Jimmy kalau kalian ingat. Dan begitu dia sampai ke rumah, Jeff benar-benar dikagetkan dengan kemunculan Jimmy yang udah akrab dengan ibunya. This is Mr. Takovic. Now come on, grab a glass and sit down. Sepertinya telah banyak hal yang terjadi antara Jimmy dan Jeff sejauh momen ini. Dan tampaknya tujuan Jimmy mendekati Marianne untuk membuat Jeff berada dalam tawaran yang gak bisa ditolak. Belum diketahui apa tawarannya dan apa yang telah terjadi. Yang pasti, kedekatan Jimmy dan ibunya adalah mimpi buruk bagi Jeffy. Gene's staying for dinner. Dude, what the fuck? I know it's awkward, right? But you don't have to call me dad. Yet. Momen ini sebenarnya mempertegas kita akan keahlian Jimmy. Meski dia kini berada dalam status buronan besar, Jimmy belum berhenti bermain. Meskipun pada akhirnya, Jeff juga terlihat lelah dengan permainan Jimmy sebelumnya. Dia menolak permintaan Jimmy dan mengancam bisa melaporkan Jimmy kapanpun. Tapi dalam negosiasi, Jimmy belum ada lawan. Dia memahami persis apa yang Jeff inginkan. Dan tawarannya adalah mewujudkan semua mimpi-mimpi itu. So here's the deal. I will show you the game, and then we're done. Sampailah pada keesokan harinya, Jimmy melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Hanya aja kali ini, Jimmy berjalan menuju ruangan security sebelum pulang. Entah apa tujuannya, dia mengetok pintu itu. Yeah, I remember you. Get a lawyer! Penjaga di sana tentu nggak menyambut kedatangannya dengan baik. Mengingat kejadian terakhir yang dimana Jimmy lost control untuk membantu seorang pencuri. Untungnya, Jimmy dapat menghandle situasi ini dengan baik. Kita tahu, tujuan Jimmy udah pasti bukan untuk berteman. Karena dari beberapa momen, kita diperlihatkan sign yang seakan-akan Jimmy tengah mengobservasi tempat itu. I haven't had one of these in forever. Watching the waistline. Meski kita belum tahu tujuannya, tapi Jimmy melakukan observasi ini secara sistematis. Dia memasang timer untuk membaca kebiasaan penjaga itu. Dimulai dari gesturnya, topik obrolan, lama waktu makan hingga kapan penjaga itu menoleh CCTV. Semua dicatat. Have a good one. Come back anytime.
Dan jangan pikir Jimmy melakukan ini hanya sekali. Dia melakukannya berulang-ulang, bahkan terkesan seperti rutinitas baru di dalam hidupnya. Perbedaan mulai terasa kontras di sini. Mereka kini menyambut Jimmy bak seorang teman akrab. Keleluasaan kini diberikan, tapi tentu Jimmy nggak merasa demikian karena dia melakukan semua ini untuk sesuatu yang besar. Begitu mendapatkan seluruh skemanya, denah langsung digambar. Skenario disusun. Dalam waktu 3 menit, Jeff harus bisa menyelesaikan seluruh tugasnya. Dimulai dari brand yang akan dicuri hingga jumlahnya semua dihitung secara presisi. Karena untuk orang sekelas Jimmy, nggak boleh ada error. That's it, move, move, halt! Oh, what? It's too many. Let's go, let's go, let's go! Singkat cerita, sampailah pada malam harinya. Kita diperlihatkan pada seorang manajer toko yang akan dirampok Jimmy. Dan sesaat sebelum dia menutup toko itu, sebuah paket datang entah dari mana. Kita tentu tahu, ini adalah skenario Jimmy. Paket sengaja dikirim atas nama toko itu. Wanita itu tentu menolak. Disinilah Jimmy membuat kerumitan. Belum diketahui rencana apa lagi ini. Yang pasti, menerima paket itu adalah sebuah keputusan fatal. No. Thank you. Gentlemen. Hey, Gene. Hey, Gene. Dan kini, eksekusi akan segera dilakukan. Jimmy menuju ke ruangan penjaga sebelum lampu hijau dia berikan. Hello, gorgeous. Persis ketika kue itu tersentuh, perintah segera diberikan. Dan ternyata, Jeff telah berada di dalam paket box itu. Kini dengan cepat, Jeff memulai aksinya. Air Jordan shoes for you. 12 brand sudah dikantongi oleh Jeff sejauh ini. Kini, kue tersisa 1/4 dan waktu telah menunjukkan 2 menit 16 detik. Yang artinya, Jeff hanya memiliki 44 detik lagi untuk membuat dirinya menghilang dari kamera itu. Tapi yang terjadi... Ini di luar skrip. Jeff terpeleset jatuh nggak sadarkan diri. Mimpi buruk. Konsentrasi Jimmy mulai buyar di sini. Jatuhnya Jeff ini bertepatan dengan potongan kue terakhir. Yang artinya penjaga akan segera menoleh. Ya, Jimmy berusaha keras mengalihkan penjaga itu. Dia menceritakan kehidupan personalnya, percintaan dan keluarganya. Apapun yang menarik perhatian. What difference would it make? Gene, buddy. If I die tonight... 3 kali sudah Jimmy mengalihkan perhatian penjaga itu. Di momen ini, Jeff telah kembali sadar. Dia telah kembali on track. Hanya butuh beberapa detik lagi semua akan selesai. Dan yang terjadi... Ya, meskipun penjaga itu terlihat mencurigai kesedihan ini, tapi untungnya semua berjalan sesuai rencana. Jeff menghilang sebelum penjaga menyadarinya. Dan disinilah ekspresi Jimmy seketika berubah. Karena permainan telah selesai. Hey, you're not gonna tell Nick, are you? Oh, no, of course not. Beberapa jam pun berlalu. Mall kini telah kembali buka. Aktivitas kembali berjalan. Dan ternyata Jeff bersembunyi di ruang ganti sejak semalam. Kini dia keluar seperti nggak terjadi apa-apa. Mencoba blend in layaknya seorang customer. Sebelum akhirnya dia meninggalkan tempat itu. Tanpa mereka sadari, mereka telah masuk jebakan Jimmy. Yes, kalian gak salah dengar. Tujuan utama Jimmy melakukan semua ini bukan semata tentang selipin Jimmy, tapi adalah untuk mengikat mereka, membuat mereka menjadi kriminal sama seperti dirinya. Karena dengan ini, mereka gak lagi bisa mengancamnya. Melaporkan keberadaan Saul Goodman, itu sama artinya dengan memenjarakan diri sendiri. I am not your friend. Gene Takovec, you never heard of him. The Cottonwood Mall, you don't go there. Come on, say it. Dan bertepatan dengan momen ini, Marian datang. Wanita tua itu tampak begitu bahagia akan kedatangan Jimmy. Dan Jeff nggak bisa berbuat apa-apa. Come on inside and wash up. Ma,
Di opening scene episode 11 ini, kita kembali dibawa mundur 5 tahun sebelumnya. Tepatnya di momen perkenalan Jimmy dan Walter White. Yang pasti Jimmy dibuat sangat ketakutan. Karena kalau kita ingat, yang memperlakukan Jimmy seperti ini hanyalah Lalo Salamanca. Oh, no, 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 no! No! It wasn't me! It was Ignacio! He's the one! Dan kita pun kembali dibawa maju ke timeline Jen Takevic. Di sini, kita diperlihatkan pada Francesca yang telah kehilangan ketentraman hidupnya. Di hari itu, dia berjalan jauh dari kota Albuquerque untuk memenuhi permintaan Jimmy. Karena tentu, Jimmy masih membutuhkan update pasca pelariannya dari Albuquerque. Kini, satu persatu hal ditanyakan. Semua kacau berantakan. Hill pulang ke Louisiana. Salon kuku tutup. Francesca disadap dan diikuti setiap hari. Seluruh aset Jimmy dibekukan oleh polisi. Kematian Walter nggak merubah apapun. Skyler bekerja sama dengan kepolisian. Saul Goodman dan Jesse Pinkman menjadi target utama saat ini. Ini benar-benar definisi dari Breaking Bad. Damn it! Damn it. Okay. Hey. Oh, what if Tigerfish Corporation, $850K. I gave it to the feds. you did what? Why would you do that? Time has expired. God damn it! Ya, hanya butuh 2 tahun bagi Saul Goodman untuk menghancurkan segalanya. Kini, gak satu pun lagi harapan yang tersisa di Albuquerque. Kecuali satu hal. Oh, just come on. Give me something. There's got to be some news. I did get one call. Kim. Checking in on me. No kidding? Ya, dengan berat hati Francesca mengungkapkan bahwa Kim sempat menelpon dan menanyakan tentang Jimmy. Kim adalah orang yang sangat dia hormati. Dan tentu Francesca nggak mengatakan apapun tentang Jimmy. Mungkin ini bertujuan untuk melindungi Kim. Mendengar berita ini begitu melegakan bagi Jimmy. Kita semua tahu Kim memiliki tempat di hatinya. Meskipun pada akhirnya Jimmy juga nggak bisa berbuat banyak. Di tengah perjalanan pulang, Jimmy seperti terus memikirkan sesuatu. Fokusnya buyar, pandangannya kosong. Hingga akhirnya, Jimmy berhenti di persimpangan dan memutuskan untuk kembali. Entah apa tujuannya, dia seperti berusaha menghubungi Kim di sini. I'm looking for Kim Wexler. I believe she works there. Entah apa isi dari percakapan mereka, tapi tampaknya obrolan di sini gak berjalan sesuai harapan Jimmy. Gesturnya menunjukkan penolakan, perbedaan argumen dan frustasi. Seakan mengkonfirmasi bahwa dia tersisa sendiri di bumi ini. Entahlah, tapi kita akan segera mengetahuinya. Singkat cerita, kita kembali ke Omaha. Di pagi itu, Jeff dikagetkan dengan kembalinya Jimmy ke rumahnya. Ini membingungkan, karena pertemuan terakhir udah cukup jelas. Mereka nggak ada lagi urusan dan semua selesai sampai di sana. Look, Gene showed me. You go to the box up here, and then you type in funny cat videos. Gerak-gerik Jimmy dan Jeff yang terlalu tendensius lama-lama membuat Marian curiga. Meski nggak terucap, tapi wajahnya cukup menggambarkan. Jeff yang udah ketakutan berkali-kali meyakinkan bahwa dia nggak melakukan sesuatu yang salah. Tapi kedatangan Jimmy bukanlah untuk itu. Melainkan, Jimmy mengajaknya untuk kembali in the game. Ini mengagetkan, sekaligus membingungkan. You're shitting me. Oh, hell yeah. But my life, my love, and my lady. Singkat cerita, scene pun berpindah pada malam harinya. Di sebuah bar terlihat Jimmy yang tengah perform dengan suaranya yang gak lebih dari cukup itu. Tapi untuk menghibur, Jimmy gak pernah gagal. Dia berhasil menarik perhatian seorang pria kaya yang tampaknya udah cukup akrab dengannya. Tapi sepertinya, pria ini adalah orang yang baru dia kenal di bar itu. Karena nama Jimmy di sini adalah Victor, dan kalian tahu kemana arahnya. Pria itu mencoba melakukan scam pada Jimmy. Dia terlihat begitu dominan yang membuat Jimmy terkesan seperti sebuah target empuk. No more. You grab the hundo before I do. You get to keep it. So you want to take the bet? Dan benar aja, Jimmy dikalahkan untuk kesekian kalinya. Tapi disinilah kejanggalannya. Jimmy menyelipkan sebuah pipa di pergelangannya untuk menyedot minuman itu. Pria itu sengaja dibuat di atas angin hingga mabuk berat.
Karena setelah itu, permainan akan segera dimulai. I'll see you around next time, pal. This was fun. Ya, disinilah permainannya. Jimmy akan segera mendapatkan alamat pria kaya itu. Karena orang yang mengantarkannya adalah Jeff. Gak cukup hanya dengan alkohol, Jeff juga memberikannya air mineral sebagai bagian dari pelayanan. Dan tampaknya, air itu juga telah dicampurkan sesuatu. Okay, sir? Dengan keadaan target yang setengah sadar ini, sangat mudah bagi mereka untuk melancarkan aksinya. Semua terkoordinasi dengan rapi di sini. No problem, sir. Semua dilakukan sesuai instruksi Jimmy. Uang cash diambil, kartu kredit difoto, dokumen teks, cek dan segala macamnya. Yang mungkin nantinya akan mereka manipulasi untuk sesuatu yang lebih besar. Dan kita pun kembali dibawa mundur ke timeline Saul Goodman. Persisnya sambungan intro di awal episode 11 tadi. Yang dimana Jimmy dibebaskan setelah mencapai kesepakatan dengan Walter White. Perlu diingat, Walter dan Jesse di momen ini masihlah anak baru dalam bisnis. Sedangkan Jimmy udah menjadi Saul Goodman sepenuhnya. Jadi dia jauh-jauh lebih senior dari dua kriminal ini. Melihat potensi yang dimiliki Walter, Jimmy tentu gak menyia-nyiakan kesempatan ini. You two actually make the blue stuff. Here? That's amazing. Your iceberg. We're done with the questions. We ask the questions. Tapi kehadiran Jimmy ditolak di sini karena tugasnya hanyalah sebatas membebaskan kurir mereka yang tertangkap dan gak lebih dari itu. Ya, ini adalah potongan part yang hilang di Breaking Bad. Dan di momen ini, Jimmy masih mampu mendominasi Walter sebelum dia berubah menjadi Heisenberg. Yang membuat Jesse penasaran, Jimmy begitu ketakutan dan terus menyebut nama Lalo. Sebagai begundal jalanan, Jesse mengaku gak pernah mendengar nama ini. Jadi siapa dia? So, who's Lalo? Never heard of no Lalo on the street. It's nobody. Kembali ke timeline Gene Takevic. Misi demi misi kini terus dilakukan. Cara yang digunakan kurang lebih sama, efektif, efisien, dan cenderung berisiko rendah. Karena posisi Jimmy di sini hanyalah sebagai pembuka jalan. Kini, belasan hingga puluhan data korban telah berhasil mereka kumpulkan. Dan data ini nantinya akan dijual dengan nilai yang fantastis. Tapi tampaknya, scam-scam ini nggak banyak merubah warna di hidup Jimmy. Hidupnya gloomy dan cenderung terasa masih sama membosankan. Hingga di suatu malam, Jimmy bertemu seorang eksekutif muda. Pria yang terlihat baik dan tulus. Gak ada wajah-wajah licik seperti target-targetnya sebelumnya. Pria itu bahkan mentraktir Jimmy tanpa embel-embel apapun. Moral Jimmy sedikit terketuk di sini. Ditambah lagi saat mengetahui bahwa targetnya adalah seorang pejuang kanker. What are those for? Cancer. Come on, more drinks. This one's on me. Gesture yang diberikan Jimmy cukup membingungkan di sini. Gak tega untuk mengeksekusi, tapi juga gak ada sign untuk mundur. Di tengah momen ini, kita pun kembali dibawa flashback ke timeline Saul Goodman. Di siang itu, Mike datang membawa orderan Jimmy. Ya, seperti yang kita tahu, Mike juga bekerja sebagai detektif untuk Jimmy di Breaking Bad. Tapi bukan sebagai anak buah. Gelagat Jimmy yang selalu terkesan bossy gak jarang membuat Mike geram. Well, I'm gonna put my foot in your skull. Let's go. Lay it on me. Kini, satu persatu dari background klien Jimmy disebutkan. Semua terdengar normal, hingga satu nama mengalihkan perhatian. Heisenberg. Jimmy begitu shock mengetahui bahwa peracik man ini adalah seorang guru kimia sekolahan. What else about the teacher? He has lung cancer. Now listen, even if this guy was gonna live, I wouldn't go near him. He's a complete amateur. Well, if the cancer doesn't get him, it'll be the cops or a bullet to the head. Ya, Jimmy memang memiliki kemampuan dalam menerawang uang.
Dan menurutnya, Walter White memiliki potensi yang sangat besar di balik penyakit kansernya itu. Mereka hanya perlu menempatkannya pada level yang tepat, yang pastinya bukan di jalanan. Dan kita pun dibawa kembali ke timeline Jen Takevic. Sesampainya Jimmy di rumah, seorang dari anak buahnya menelpon. Entah apa isi dari percakapan itu, yang terlihat Jimmy sangat marah akan keputusan mereka. You cutie patootie. Berselang beberapa saat, Marian yang tengah asik menonton video kucing lucu rekomendasi Jimmy teralihkan oleh suara dari luar. Dan ternyata Jimmy telah berada di luar. Gerak-gerik Jimmy yang terkesan bosi membuat kejanggalan yang begitu ketara dirasakan Marian. Ternyata kedatangan Jimmy disebabkan karena Budi menolak perintahnya. The guy has cancer, man. I found pills in his pocket. So, a guy with cancer can't be an asshole? Huh, believe me, I speak from experience. Pria itu mengaku nggak sanggup melakukannya pada seorang pengidap kanker karena itu mengingatkannya pada ayahnya. Ya, ternyata Jimmy tetap melakukan eksekusinya. Kebaikan hati pria itu nggak cukup untuk merubah niat jahatnya karena Jimmy menegaskan bahwa dia tengah berbicara melalui pengalamannya. You know, forget it, you're fired. Just go. Just give me the camera and go. Yes, ini mungkin terdengar aneh bagi mereka. Karena apa salahnya ngelepas satu target setelah keberhasilan puluhan kali? Tentu, mereka nggak mengetahui kalau ini bukan lagi tentang uang, tapi ini tentang personal emosi. Jimmy melihat pria baik itu seperti Walter White aka Heisenberg, seseorang yang nggak pernah bisa dia balas, seseorang yang selalu mengintimidasinya. Dan inilah cara Jimmy untuk membalasnya. Dan bertepatan saat dia menuju ke rumah targetnya, kita dibawa kembali ke dunia Saul Goodman. Momen dimana waktu itu dia akan menemui Walter White secara surprise. Hanya sepotong klip sebelum kita kembali dibawa ke timeline Jen Takevic. Di awal episode 12 ini, kita kembali dibawa mundur ke timeline Saul Goodman. Sebelum memulai kehektikan harinya, Jimmy sempat melakukan sedikit pemanasan. Dan siapa sangka, klien pertamanya di hari itu adalah Kim Wexler. Yes, Kim datang dengan membawa sebuah surat. Sebuah surat yang mengagetkan sebagian dari kita. Karena surat itu adalah sebuah surat pengajuan perceraian. Ini mengejutkan. Tapi apa tanggapan Jimmy? What are you waiting for? Send her in. Dan scene pun kembali berpindah ke timeline Jen Takevic. Di momen ini kita diperlihatkan pada perspektif Kim yang ternyata telah tinggal di Florida di momen itu, jauh dari Albuquerque, dan telah seutuhnya memiliki kehidupan baru, penampilan baru, kesibukan baru, dan tampaknya juga kekasih baru. That was fun. Yeah, that was fun. Sangat jauh berbeda dengan Jimmy. Lelaki itu terlihat kaku, boring, dan pastinya adalah orang baik-baik. Apakah Kim terlihat bahagia dengan kehidupan barunya ini? Sepertinya enggak. Tapi dia berusaha menutupi itu. Setidaknya, kehidupan baru ini memberikan ketenangan dan ketentraman baginya. Karena di momen ini, trauma dan depresi mewarnai setiap detiknya. Singkatnya, Kim sangat membenci dirinya di poin ini setelah semua yang terjadi. Dan yang dia butuhkan hanyalah kestabilan. Untuk mengisi kekosongan harinya, Kim bekerja di sebuah perusahaan swasta bagian katalog dan brosur. Kim terlihat menikmati pekerjaan ini karena dia terlepas dari apapun yang berbau opini dan pengambilan keputusan yang melelahkan. Tapi di tengah ketenangannya di siang itu, sebuah panggilan telepon atas nama Victor menghubunginya. Ini seketika membuat Kim shock. Dia menutup seluruh jendela sebelum menerima panggilan ini. Tampaknya ini adalah panggilan yang dilakukan Jimmy sebelumnya. Kim Wexler. Hey, Kim. You know who this is? I'm gonna take that as a yes. Okay. Dalam panggilan telepon ini, Kim begitu pasif. Hampir nggak ada kata yang keluar dari mulutnya. Dia hanya mempertanyakan tujuan dari panggilan ini. Karena seharusnya Jimmy nggak lagi menghubunginya. It's been 6 years. I mean, Jesus. I couldn't believe it.
I thought you might want to know I'm still alive. Feds couldn't find their own ass with both hands and a proctologist. You shouldn't be calling me. Pasifnya Kim membuat Jimmy memaksanya untuk berbicara. Bicara apapun asal jangan diam. Kim boleh membentaknya, memakinya. Jimmy menerima semua itu. Karena tentu Jimmy sangat merindukan Kim di momen ini. Kim yang terus di-push akhirnya berbicara. Dan permintaan Kim adalah, You should turn yourself in. What? ya, Jimmy diminta untuk menyerahkan diri. Karena kehidupan apapun yang kini tengah dia jalani udah pasti mengarah ke kriminal. Karena Jimmy nggak akan pernah bisa berubah. Percakapan menjadi alot di sini. Karena statement ini nggak masuk akal bagi Jimmy. Jika Kim bisa berpikir seperti itu, kenapa nggak dia aja yang menyerahkan diri? Pun Kim satu-satunya orang yang selalu merasa bersalah di sini. Kim, why are we even talking about this? We're both too smart to throw our lives away for no reason. Just... Kim. I'm glad you're alive. Kita tahu, Kim bukanlah orang yang setengah-setengah. Dan siapa sangka, langsung pada keesokan harinya, Kim terbang ke Albuquerque. Sejauh ini belum diketahui tujuannya. Yang pasti, dia sempat mendatangi pengadilan. Banyak ingatan yang tersimpan di tempat ini. Dan Kim juga melihat seorang pengacara wanita yang tengah membantu kliennya. Ini seperti mengingatkannya pada sosok dirinya 6 tahun lalu. Kim? Hi, Cheryl. Selesai dari pengadilan, Kim segera mendatangi kediaman Howard. Ya, dia menemui Cheryl untuk menyerahkan sebuah berkas. Sebuah berkas yang bertuliskan pengakuan. Pengakuan atas kematian Howard. Semua confession ditulis dengan detail. Dimulai dari scam yang dia dan Jimmy lakukan hingga skenario kematian Howard yang telah dipalsukan. Semua tertulis rapi di kertas itu. Hanya wajah bersalah yang terlihat pada Kim di momen ini. Gak ada dominasi yang diperlukan. Gak ada sanggahan. Karena inilah semua faktanya. Berat, mungkin sangat berat. Tapi ini satu-satunya cara Kim menebus dosa-dosanya. Where's his body? I don't think they'll find him. Selain pengakuan ini, Kim juga berjanji akan membersihkan nama baik Howard. Dia juga telah menyerahkan pengakuan ini pada pengadilan. Tapi dia ragu kalau polisi dapat memenjarakannya. Karena nggak ada bukti fisik dan nggak ada saksi selain Jimmy. Meskipun begitu, Kim mengaku bertanggung jawab penuh apabila Cheryl ingin menuntutnya secara perdata. Why are you doing this? Dari sini, Kim segera kembali menuju bandara. Karena dia harus kembali ke Florida. Tapi di tengah perjalanan menuju bandara, emosi dan rasa bersalah menjadi begitu nyata. Bayangan hitam seakan-akan mengelilingi auranya. Dan scene pun kembali ke timeline di saat Jimmy tengah membobol rumah pria kanker. Dimulai dari cara masuknya, kita udah mulai merasakan kalau ini bukan Jimmy banget. Gak ada strategi. Semua yang terlihat hanyalah emosi di sini. Hanya dalam hitungan detik, Jimmy berhasil mendapatkan semua dokumen dan kartu yang dibutuhkan. Semua di-capture. Dan kini 20 menit pun berlalu. Jeff datang untuk menjemputnya. Tapi satu langkah sebelum keluar dari pintu itu... ya, Jimmy berbalik arah. Ini di luar skrip. Dia seperti benar-benar nge-push peruntungannya. Mencari sesuatu yang bahkan dia nggak ketahui. Dan sialnya, pria kanker itu mulai sadarkan diri begitu Jimmy menaiki tangga. Entah apa yang Jimmy cari, entahlah. Yang pasti, Jeff telah memiliki feeling buruk di sini. Ini diperburuk lagi dengan datangnya sebuah mobil yang parkir persis di belakangnya. Sementara itu di dalam, lihat yang Jimmy lakukan.
My hat, man. Dan disinilah Jimmy baru menyadari kalau pria si pemilik rumah telah menghilang. Ini membuat suasana seketika intens. Dan yang terjadi... kini posisinya benar-benar terkurung di rumah itu. Hanya butuh hitungan detik, si pemilik rumah akan segera menyadari keberadaannya. Sempat berinisiatif untuk menjatuhkan toples sebagai pengalihan. Tapi tampaknya itu bukanlah ide bijak. Dan kini, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menjatuhkan targetnya. Dan yang terjadi... sementara itu di luar, Jeff segera menyadari bahwa mobil yang parkir di belakang mobilnya adalah mobil polisi. Dan persis di momen ini, Jimmy keluar dari rumah itu. Menggunakan intuitifnya, Jeff di sini mau nggak mau harus bergerak. Diamnya taksi akan membuat kecurigaan. Dan itu akan berbahaya untuknya dan untuk Jimmy. Dan lihat apa yang dia lakukan. Dan kita pun kembali dibawa mundur ke timeline Saul Goodman. Di hadapan Kim hari itu, tanpa pikir panjang, Jimmy segera menandatangani surat cerai yang diajukan Kim. Gak ada wajah-wajah penyesalan di sini. Gak ada kata selamat tinggal. Jimmy benar-benar bertingkah seakan Kim gak lagi penting baginya. Karena fokusnya di momen ini hanyalah tentang uang. So, Florida. I think you're gonna regret not taking your share of the Sandpiper money. Sebelum Kim menuju Florida, Jimmy kembali menawarkan tentang bagiannya atas kasus Sandpaper. Karena Kim pasti akan menyesal apabila nggak mengambil bagian itu. Kim nggak menjawab apapun di sini, dan sikap Jimmy di sini benar-benar melukainya. Hey, sweet cheeks, who do we got next? Let's make some money. Emilia Koyama. Come on. Dan scene ini bertepatan dengan tertangkapnya Emilio di Breaking Bad. Emilio sepupu dari Domingo kalau kalian ingat. Dan benar aja, lihat siapa yang berada di luar. Hey yo, I found one of those. Yes, bitch. Itu adalah Jesse Pinkman. Seperti yang kita ketahui, sikap petantang petentengnya nggak pernah gagal ngebuat kesal. Tapi entah kenapa di hari itu, jarang-jarang Albuquerque tertimpa hujan selebat ini. You're a lawyer, right? You defended my buddy Cabo. Told baby Jesus. I told him he could go to hell for stealing something like that. But did he listen to me? No. Ternyata, Jesse mengenali Kim. Kim adalah orang yang pernah membantu salah satu kasus rekannya yang bernama Combo. Sebagai pengacara, Jesse di sini sempat bertanya pandangan Kim tentang pengacara yang bernama Saul Goodman ini. Setelah semua yang terjadi, inilah jawaban Kim. Anyway, this guy, any good? When I knew him, he was. Kembali ke timeline Jen Takevic. Begitu berhasil melarikan diri, Jimmy segera pulang dengan membawa beberapa jam mewah yang sempat dia curi. Tapi anehnya, Jeff nggak kunjung menghubunginya. Hello. Hey, Dad. Dan berselang beberapa saat, sebuah panggilan dari nomor asing menghubunginya. Dan itu adalah Jeff. Hanya aja, dia menghubungi dari kantor polisi. Seakan-akan menelpon ayahnya, Jeff menceritakan seluruh kejadian. Jeff dituduh sebagai perampok meskipun polisi nggak menemukan bukti. And stuff is missing, which I did not do. Well, the police are obviously barking up the wrong tree. Yeah, no shit, wrong tree, wrong like forest. Ya, Jimmy benar-benar telah mengacau di sini. Karena dia nggak mungkin mewakili Jeff dengan posisinya saat ini. Tapi dia mencoba meyakinkan bahwa dia akan berbicara dan meyakinkan Marian untuk membebaskan Jeff. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Sesaat setelah itu, dengan mudahnya Jimmy segera mengabari Marian. Keep your shirt on. Hello.
Oh, God, that boy. He's gonna put me in my grave. Marion, oh, it's a mistake is all. Kita tahu betapa dramatiknya wanita parubaya ini. Dan tentu, dia nggak lagi siap untuk mendengar masalah seperti ini. Untuk menyelamatkan Jeff dari Albuquerque, Marion harus mengeluarkan banyak uang. Tapi kini, dia mengaku nggak lagi mampu. Disinilah Jimmy segera menjelaskan. Omaha cukup berbeda dengan Albuquerque. Dan mereka nggak menggunakan jaminan di sana. Marion, you still there? Why did Jeff call you instead of me? Jimmy benar-benar skip di sini. Dia lupa kalau Marion adalah orang yang sangat sensitif dan hati-hati. Menyadari cara bicara Jimmy yang mengetahui banyak hal tentang hukum dan Albuquerque, ini membangun kecurigaan yang solid. Nada bicara Marion seketika berubah di sini. Kecurigaan menjadi sangat-sangat nyata. Karena begitu dia menutup telepon, Marion segera membuka laptop. Entah apa yang dia lihat, tapi tampaknya dia tengah melakukan riset menggunakan cara yang tempo hari Jimmy ajarkan. Who gives up just like that? Bisa kita lihat, dia seperti setengah sadar di momen ini. Benar-benar jauh dari Jimmy taktikal yang kita kenal. Dan singkat cerita, sampailah dia di rumah Jeff. Marion yang gak kunjung membukakan pintu, membuat Jimmy berinisiatif untuk masuk melalui pintu belakang. Marion? Marion? Oh, yeah, I'm sorry. I just lost track of the time. Disinilah Jimmy menyadari bahwa dia telah off track sepenuhnya. Gestur Marion yang obvious segera membawanya ke dalam realita check. Karena ternyata Marion telah menemukan sosok Jimmy yang sebenarnya. What did Jeff tell you? I typed in con man in Albuquerque. And up you popped, big as day. Jimmy masih berusaha beralasan di sini. Tapi wanita parubaya ini bukanlah orang bodoh. Tutorial yang Jimmy ajarkan membawa malapetaka untuk dirinya sendiri. Jimmy terjebak di sini. Put it down. Do not do it, Marion. There's a criminal standing in my kitchen threatening me. He's a wanted man, and his name is Saul Goodman. Di episode terakhir Better Call Saul ini, kita kembali dibawa throwback ke timeline Saul Goodman. Momen dimana Jimmy tengah berjuang membawa uang jaminan lalu keluar dari hamparan gurun itu. Beberapa kilo sebelum sampai ke peradaban, mereka akhirnya menemukan sumber air. Setelah 2 hari terdampar di gurun, Jimmy akhirnya nggak perlu lagi meminum air kencingnya untuk bertahan hidup. Di kala break ini, pikiran liar Jimmy mulai kembali berimajinasi. Gimana kalau mereka curi aja uang ini? $7 juta dibagi 2. Mereka bisa pergi kemanapun. Karena tampaknya Jimmy nggak ingin mengulang kesalahan seperti kasus Kettleman dulu. Tentu, Mike nggak membenarkan ide liar ini. You feeling right? Take $6 million and build a time machine. Where would you go first, huh? Sempat terjadi deep talk di sini. Jimmy penasaran. Andai aja waktu bisa diulang, apa yang akan Mike lakukan? Ini pertanyaan random yang biasanya hanya kita jumpai di jam 2 subuh ya. Tapi uniknya Mike menjawab di sini. Apabila waktu bisa diulang, dia mengaku ingin kembali ke momen pertama kali dia disuap. Mike tampaknya akan memilih jalan hidup yang berbeda. Tapi kalau Jimmy, jawabannya berbeda kontras dengan Mike nih teman-teman. Jika waktu bisa diulang, dia akan invest di perusahaan Warren Buffett saat mereka baru memulai. Dan kini udah pasti dia menjadi bilioner. Sepertinya nggak ada penyesalan. Yang ada di otak Jimmy di momen itu hanyalah uang, uang, dan uang. That's it, buddy. I'm rested. Marion, are you still there? Yes. Dan kita pun dibawa kembali ke timeline Gene Takevic. Identitas Saul Goodman kini telah terbongkar. Sebelum meninggalkan Omaha, Jimmy sempat kembali ke rumah untuk mengambil beberapa barang berharga. Tapi persis di momen itu, polisi telah berada persis di depan rumahnya. Setiap detik di sini intens banget.
Jimmy di sini seperti belum sepenuhnya menyadari betapa rentannya posisinya saat ini. Hingga akhirnya Jimmy mendengar suara helikopter yang terbang persis di atas kepalanya. Disinilah Jimmy baru menyadari kalau dia itu buronan besar. Untungnya dia berhasil mengelabui helikopter dengan bersembunyi di sebuah lorong. Kini dia harus segera meninggalkan tempat itu. Tapi begitu Jimmy kembali ke jalan, setiap persimpangan telah diblok oleh polisi. Gak ada jalan lain. Jimmy bersembunyi di dalam tong sampah. Di dalam sana, dia mencoba menghubungi jasa vakum. Cuma itu yang bisa menyelamatkannya dari situasi ini. Tapi saat hendak membuka kotak ponsel barunya, ya, kepanikan merusak segalanya. Handphone itu terjatuh dan seluruh aset berupa berlian menghilang. Dan bertepatan dengan momen itu, Anybody home? Hands now. Man, woman, and child in this country is innocent. And that's why I fight for you, Albuquerque. ya, Jimmy tertangkap dengan cara yang jauh dari kata ideal. Tertangkap di tempat sampah. Itu memalukan. Bahkan sekalipun polisi junior itu nggak percaya kalau mereka telah menangkap buronan besar dengan cara seperti ini. Kini, Jimmy ditempatkan di sel isolasi. Marah dan penyesalan adalah gambaran Jimmy saat ini. Kini, nggak banyak yang bisa dia lakukan. Menyerah mungkin hanyalah satu-satunya option yang dia punya saat ini. Shit. Another phone call! Ternyata, Jimmy di sini terfikirkan sebuah ide. Dia menghubungi Bill. Dia meminta pria setengah botak itu mewakilinya sebagai penasehat hukum. Ini mengagetkan. Jimmy tiba-tiba datang seperti kembali dari neraka. Dan kasus Jimmy ini adalah karir booster apabila Bill bersedia mengambilnya. Bang, bang. That's opportunity knocking. Get off your ass. Tentu ini adalah tawaran konyol. Kasus Jimmy mustahil bisa dimenangkan. Tapi Jimmy terus meyakinkan. Karena secara jejak record, Bill tahu Jimmy gak pernah kalah. Kini, pengacara setengah botak itu diminta untuk segera terbang ke Omaha. Karena puncak karir menunggunya di sana. With me on top, like always. Prasidang akan segera dilakukan. Tapi ada yang mengalihkan perhatian di sini. Istri dari mendiang Hank akan Mary Schrader berada di sana. Di ruangan itu, agen FBI, jaksa, dan perwakilan pengacara membacakan tuntutan Jimmy atas perbuatannya. 15 years each. Life plus 190 years. Bukan 5 ataupun 10 pelanggaran, tapi Jimmy didakwa 27 pelanggaran berat. Dan jika 27 dakwaan itu digabung, Jimmy berakhir 190 tahun di penjara plus 49 tahun umurnya. Anehnya, Jimmy di sini seperti nggak peduli dengan tuntutan-tuntutan itu. Fokusnya malah teralihkan pada Mary. Alih-alih menjawab tuntutan mereka, Jimmy malah meminta orang-orang itu mengundang Mary bergabung. Karena dia adalah salah satu orang yang paling dirugikan di sini. They tell me they found you in a garbage dumpster. Well, that makes sense. Disinilah Mary berbicara. Dia bercerita tentang Hank, manusia paling sempurna yang pernah dia temui. Seorang suami sekaligus agen DEA tangguh yang mendedikasikan seluruh kehidupannya untuk orang lain. Sama seperti partnernya Steve Gomez, ayah dari 3 orang anak yang gak akan pernah lagi bertemu ayahnya. 2 orang baik ini ditembak mati oleh penjahat kemudian dikubur di tengah gurun. Dan Jimmy adalah manusia bermuka 2 yang membantu kejahatan itu. Suasana terasa begitu emosional di sini. For what? For money. No matter what they do with you now, no matter where they put you or for how long, it will never be enough. Mrs. Schrader. Gak ada kata yang bisa memperbaiki situasi ini. Jimmy menyadari itu. Dia ikut berbelasungkawa. Tapi ternyata Jimmy sengaja menggunakan emosional Mary untuk mengkambing hitamkan Walter dalam kasus ini. Karena dia mengaku
kalau dia juga adalah korban dari Walter White aka Heisenberg. That night, as I was leaving my office, I was attacked. 2 men threw a sack over my head, they hogtied me, and they drove me out into the desert. And when they pulled the hood off, I was kneeling in front of an open grave with a gun pointed at my head. That was my introduction to Walter White. Disinilah Jimmy menceritakan awal mula pertemuannya dengan Walter White. Bagaimana dia disekap dengan pistol yang menancap di kepalanya. Semua diceritakan sejujur-jujurnya. Menolak sama artinya dengan kematian. Dan Jimmy mengaku ketakutan. October 4th, 2009. They murdered 10 men inside 3 prisons in the space of 2 minutes. Sebagian dari cerita ini benar adanya. FBI nggak bisa membantah. Karena mereka tahu reputasi Heisenberg. Di tahun 2009, Walter membunuh 10 orang tahanan di dalam 3 lapas berbeda hanya dalam waktu 2 menit. Dan salah satu dari korban itu juga adalah seorang pengacara. Ya, ini adalah salah satu contoh dari kebengisan Walter White yang cukup untuk membungkam para penuntut. Dengan konteks ini, Jimmy dengan mudah dapat menumbalkan Walter sebagai alasan pelariannya. And you think jurors are gonna buy that? Oakley tells me that you've never lost a case. Is that so? Jimmy menyadari persis kalau pria yang duduk di sebelah Mary itu adalah seorang pengacara dengan prestasi belum pernah kalah. Tapi melawan pengacara kriminal senior seperti Jimmy, Jimmy adalah seorang jenius. Dia menempatkan posisi dengan sangat baik. Karena tanpa bantuannya, kejahatan Walter White nggak akan pernah bisa terungkap. Singkat cerita, berjam-jam sudah berlalu. Dari wajah frustasi asosiasi ini, kita bisa menebak kalau negosiasi berlangsung sesuai keinginan Jimmy. Sejauh ini, 18 kasus dakwaan sudah dihapuskan, yang membuat dakwaan Jimmy dari 240 tahun penjara menjadi 7,5 tahun aja. Gelar pengacara tak terkalahkan seakan gak bekerja saat bertemu dengan Jimmy. Karena jelas, orang semacam ini gak pernah dihadapkan dengan kasus berat di mana adalah makanan sehari-hari bagi Jimmy aka Saul Goodman. FCI Butner, Low, Wing, and now we are done. As Steve Jobs used to say, one more thing. Ini kacau sih. Solo versus Squad lebih dari itu. Jimmy mengacak-ngacak negosiasi itu untuk sesuatu yang gak bisa ditolak. Tapi satu tawaran terakhir, Jimmy berusaha menjual kasus Howard Hamlin. Disinilah penuntut akhirnya bisa unjuk gigi. Karena Jimmy baru menyadari bahwa Kim telah terlebih dahulu melakukan confession dan mengakui perbuatannya secara resmi seperti yang Jimmy kehendaki. She spilled her guts about Howard Hamlin. On the record. Do we go to trial or do we have a deal? Yes. Yes, we have a deal. Dan kita pun dibawa mundur beberapa tahun sebelum kepergian Jimmy ke Omaha. Di momen itu, Jimmy dan Walter White ditempatkan di ruang bawah tanah sementara jasa vakum tengah membuatkan identitas baru mereka. Dari obrolan di sini, kita bisa bilang hanya Walter yang bisa membuat Jimmy diam gak berkutik. Dominasi Jimmy menghilang saat dihadapkan dengan orang ini. Berhari-hari ditempatkan di ruangan yang sama membuat mereka memiliki banyak waktu untuk berbicara. Hingga pertanyaan yang sama dengan Mike kembali terucap dari mulut Jimmy. Apa yang akan Walter lakukan apabila dia memiliki mesin waktu? Dan apa jawaban Walter? Hey, you're a scientist, right? So I have a question. What would you do if you had a time machine? Where would you go? Meaningless question. Jawaban ini tentu di luar ekspektasi Jimmy. Dan mempertegas kita kalau Walter ini bukanlah tipikal orang yang ikut-ikutan. Opininya gak bisa digiring. Karena menurutnya, pertanyaan yang sebenarnya ingin Jimmy tanyakan bukanlah tentang mesin waktu dari sudut pandang ilmuwan, melainkan You are talking about regrets, so if you want to ask about regrets, just ask about regrets. Okay, regrets then. Cerita tentang perusahaan Graham Mather kembali diangkat. Bagi Walter, keputusan itu adalah penyesalan terbesarnya. Dan dengan kepedeannya seperti biasa, Jimmy di sini nyeletuk karena dia bisa memenangkan kasus itu apabila Walter bilang dari dulu. Tapi dengar apa jawaban Walter? You'd have been the last lawyer I'd have gone to.
Dan scene pun kembali ke timeline Jen Tekevic. Di tengah perjalanan pesawat menuju Albuquerque, terjadi sedikit percakapan antara Jimmy dan Bill. Jimmy mempertanyakan tentang posisi Kim dalam kasus Howard. Meski dia telah menyerahkan laporan resmi ke jaksa, tapi kemungkinan besar Kim gak akan dituntut. Gak ada bukti ataupun saksi yang mendukung statementnya. Tapi masalahnya, Kim juga memberikan pernyataan kepada istri Howard, yang artinya Kim bisa dituntut secara perdata dengan saksi akan kehilangan aset selamanya. Can I go to the John now? Entah apa yang Jimmy pikirkan, dia terdiam cukup lama di sini seakan gak bisa terima. Dan benar aja, Jimmy meminta Bill menyampaikan pada pengadilan bahwa dia memiliki cerita lain terkait kasus Howard. Bukti yang sangat diinginkan oleh jaksa. Ini mengagetkan, karena langkah ini akan melibatkan Kim dan malah berpotensi menghancurkannya. Maybe they bring the hammer down. You don't understand. It's really good ice cream. Yes? This is Suzanne Erickson. Hi, Suzanne. Dan hanya butuh beberapa saat setelah Jimmy mendarat, Susan segera menghubungi Kim. Dalam panggilan telepon itu dia menceritakan tentang kabar tertangkapnya Jimmy. Ternyata Kim belum mendengar tentang berita ini. Ini cukup membuat Kim khawatir karena penangkapan ini terjadi 2 hari lalu, yang artinya setelah percakapan terakhir mereka. Tapi yang membuat Kim shock, Jimmy telah membuat pengakuan yang melibatkan dirinya. Belum diketahui apa isi pengakuan itu, tapi tampaknya ini benar-benar memberatkan posisi Kim. What kind of testimony? Singkat cerita, sampailah pada waktu persidangan. Dengan tampilan yang begitu gagah, Jimmy digiring masuk ke ruang sidang. Dan disinilah akhirnya, Jimmy kembali melihat Kim setelah sekian lama. Singkat cerita, persidangan pun dimulai. Sidang dihadiri oleh jaksa federal, FBI, DEA, dan beberapa keluarga korban. Sedangkan Jimmy didampingi oleh Bill yang hanya berstatus sebagai penasehat. Karena Jimmy akan merepresentasikan dirinya sendiri. And for these offenses, the government's sentencing recommendation is 7 years. Your Honor, I can assure you my colleagues and I gave every aspect of this recommendation careful consideration. Sidang ini berjalan berlandaskan negosiasi antara Jimmy dan jaksa yang telah berlangsung sebelumnya. Hakim sempat ragu dengan keputusan akhir yang hanya menjatuhkan 7 tahun kurungan, mengingat Jimmy terlibat beberapa kasus berat. Tapi siapa sangka, Jimmy tiba-tiba berdiri dan menginterupsi persidangan. Dengan dalih memiliki hal penting yang akan mempermudah pengadilan, Jimmy di sini terus memaksa ingin berbicara. Permintaannya ditolak, karena selama karir hakim itu, dia meyakini apapun yang akan Jimmy sebutkan sudah pasti akan memberatkannya. Tapi Jimmy di sini terus memaksa. Go ahead. Briefly. 2 years ago, a man came into my office. Cerita tentang Walter aka Heisenberg kembali diucapkan, tapi kali ini dengan versi yang sangat detail. I was terrified, but not for long. That night I saw opportunity. I shot at big money. And for the next 16 months, my every waking moment was spent building Walter White's drug empire. Hold on, Mr. Goodman, stop right there. Yes, ini adalah statement bunuh diri. Karena ini adalah bagian cerita yang siapapun belum pernah dengar. Sekalipun hakim gak percaya dengan pengakuan berani ini. Karena pernyataan ini jauh berbeda dengan yang tertulis dalam negosiasi. Dan dipastikan ini akan sangat-sangat merugikan Jimmy. In the last 24 hours, have you used any alcohol or other drugs? No, Your Honor. Continue. Sebelum kembali melanjutkan statement, Jimmy sempat menoleh menatap Kim. Tatapannya seakan-akan dia ingin membuktikan di sini. I lied to the government about Kim Wexler. I just wanted her to come here today. I wanted her to hear this.
So yeah, I wasn't there when the meth was cooked. I wasn't there when it was sold. I didn't witness any of the murders, but I was indispensable. I kept Walter White out of jail. Disinilah akhirnya Jimmy memberikan pengakuan yang sebenar-benarnya. Tanpa kontribusinya, Walter White nggak akan bertahan lama. Karena Jimmy lah orang yang membuat konspirasi, membuat kebohongan, dan mencuci semua uang hasil narkoba yang dihasilkan. All right, Mr. Goodman. What happened to Howard Hamlin? Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu tentang Howard Hamlin. Jimmy nggak bisa berkata banyak. Semua terjadi begitu cepat. Uniknya, Jimmy nggak memberatkan Kim dalam pengakuan ini. Apakah cukup sampai di sana? No. Jimmy juga membahas tentang kematian Chuck di sini. Seorang pengacara paling brilian yang pernah dia temui. Dan inilah kesaksian Jimmy. The most brilliant guy I ever met, but he was limited. I tried. I could have tried harder. Your Honor, Bill, please, just let me get through this. Instead, when I saw a chance to hurt him, I took it. Yah, Jimmy mengaku bertanggung jawab atas kematian Chuck. Kematian saudara kandungnya sendiri. Inilah akhirnya. Semua pengakuan diungkapkan di hadapan Kim. Karena inilah yang Kim inginkan. But that thing with your brother, that wasn't even a crime. It was. Mr. Goodman, sit down. I'm James McGill. Ya, Jimmy menolak dipanggil sebagai Saul Goodman. Karena kini, Jimmy telah sepenuhnya kembali menjadi James Morgan Miguel. Kim adalah satu-satunya orang yang dia miliki di dunia ini. Tanpa Kim, semua nggak lagi berarti bagi Jimmy. Dan setidaknya, Jimmy kini telah memenuhi permintaan terakhir Kim dan menghadapi semuanya seperti seorang lelaki sejati. I was starting to worry. Dan kita pun kembali dibawa mundur 5 tahun ke belakang. Momen di mana Jimmy tengah membawakan belanjaan harian untuk saudaranya Chuck. Chuck di sini sempat meminta Jimmy untuk berhenti mengurusnya karena itu merepotkan. Tapi Jimmy menolak karena dia percaya Chuck pasti akan melakukan hal yang sama jika Jimmy berada di posisinya. Because you're my brother. Duh, you do the same for me. Disinilah secara jujur Chuck menyarankan. Dia nggak ingin Jimmy terpaksa dalam melakukan sesuatu. Kalau emang nggak cocok, it's okay kok untuk berubah haluan. Gak perlu dipaksain. Lagi pula, mengulang sesuatu yang baru bukan hal yang memalukan. Tapi Jimmy menangkapnya dengan vibe yang berbeda di sini. Merasa kalau dia diremehkan. Dan Jimmy berjanji kalau semuanya akan baik-baik aja. Toh, Chuck aja bisa, kenapa dia enggak? Yah, andai aja Jimmy mendengar di kala itu. Dan kita pun kembali dibawa maju ke timeline Jen Tekevic. Inilah akhirnya Jimmy dibawa menggunakan bus tahanan bersama belasan orang lainnya. Wajahnya menunjukkan seakan dia telah menerima takdir ini. Tapi di tengah keheningan perjalanan ini, seorang napi mengenali wajah Jimmy. Perawakannya yang begitu intimidating membuat Jimmy sedikit takut di sini. Tapi Jimmy lupa kalau image-nya telah melekat kental di seluruh kalangan kriminal. Seluruh tawanan itu ternyata mengaguminya sebagai Saul Goodman. Karena siapa yang gak kenal sama pengacara Salamanca? Back here. Told you. Better call Saul. Better. Call Saul. Better call Saul. Dentuman Better Call Saul mulai terdengar di sini. Gak bisa menolak. Jimmy telah menerima ini sebagai takdirnya. Sebagai apresiasi, Jimmy tersenyum di sini. Dan kini, waktu-waktu pun berlalu. Jimmy mendekam di penjara kelas berat. Tapi siapa sangka, pengunjungnya di hari itu adalah orang yang paling dia cintai. Shock dan speechless. Itulah gambaran Jimmy di momen ini. Hi, Jimmy. Hi.
gak banyak kata yang terucap dalam pertemuan ini. Karena memang gak ada yang perlu dibicarakan. Ditemani dengan sebatang rokok seperti biasa, mereka menikmati keheningan di bawah siluet cahaya itu. Siluet cahaya setengah badan yang sangat ikonik. You had him down to 7 years. 86 years. Pada akhirnya, Jimmy menolak 7 tahun penjara sebagai Saul Goodman dan menerima 86 tahun hukuman sebagai Jimmy Miguel. Karena mungkin inilah permintaan terakhir Kim yang bisa dia lakukan. Dan mungkin inilah pertemuan terakhir mereka. Permainan telah selesai. Sedih jelas tergambar di wajah Kim. Dan kesedihan ini diperdalam lagi saat Jimmy menatapnya selangkah sebelum Kim meninggalkan sel itu. Kemudian melakukan gesture finger gun seperti yang Kim pernah lakukan sebelumnya. Kim gak membalas gesture ini. Banyak spekulasi dan keambiguan di dalamnya. Siapapun boleh mengartikan sesuai pemahaman masing-masing. Dan yes, inilah akhir dari series Better Call Saul. 63 episode sudah kita menikmati tanpa gagal dibuat terpukau. Sebuah series masterpiece yang dikemas sempurna dari segala aspek. Jujur, gue sedih. Gue selalu takut gak bisa lagi menemukan series yang lebih baik. Kalau boleh gue rating, gue bakal kasih 10/10 untuk series ini. Feel free kalau teman-teman punya saran ataupun rekomendasi, silahkan tinggalin di kolom komentar. Well, gue Rev, dan kita bakal ketemu lagi secepatnya. Bye-bye.